Oke Bang dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di Andika Vlog, masih di areal kandang. Ya, sore hari ini kita vlog di kandang kambing Etawa lagi, karena kita lagi proses membantu susu biar supaya kambingnya lebih kuat dibantu susu. Karena kadang-kadang induknya 1 ekor, anaknya sampai 3 kan kawan. Jadi kita bantu susu dengan cara mendodoti. Ini susu yang didodoti juga susu dari kambing Etawa juga, cuman dari indukan yang lain kebetulan ada yang berlebih susunya. Ini proses pemberian susunya kan kawan. Hari ini sore tepatnya jam 4:30, tapi cuaca memang dia agak-agak terbit mataharinya cerah, panas tapi hujan. Di sini hari-hari hujan. Nah, jadi kan kawan, bagi kan kawan yang peternak kambing ataupun domba ataupun lembu, forsirnya tepatnya kepada kambing atau lembu ya. Untuk di musim cuaca hujan seperti ini harus tetap dipantau ya kambing-kambingnya, domba-dombanya, karena kalau musim cuaca hujan gini kadang-kadang nggak stabil kondisi udaranya. Kadang dingin, kadang panas, kadang ini kan, jadi takutnya kalau kita tidak sering-sering pantau nanti dia mengalami demam. Karena kalau domba ataupun kambing mengalami demam, dia bisa mengakibatkan males makan. Kalau sudah males makan nanti dia bisa tepar, depro, nggak mau bangkit. Jadi fungsi kita untuk selalu memantau dari ujung ke ujung. Tujuannya itu tadi, apabila ada yang perlu katakanlah perawatan berlebih, kita lakukan perawatan berlebih. Seperti ibaratnya demam kan, bisa kita pisahkan di kandang lain, ataupun kita jangan gabungkan lah dengan kawan-kawannya, biar supaya dia bisa lebih porsi makannya, lebih apalah, lebih khusus dia. Yang tadinya rumputnya cuma sedikit, ini kita banyaknya gitulah kira-kira. Ataupun kalau perlu kita berikan suntik ataukah antibiotik ataukah vitamin ataukah suntik apapun itu bisa kita berikan, jadi dia tidak terlambat penanganannya. Ini alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik-baik saja, cuman memang kalau masa hujan seperti ini paling anak-anaknya kayak agak-agak jegrik-jegrik gitu karena dia kedinginan kan, tapi itu nggak masalah. Itu hal yang biasa. Namun untuk makan harus lebih kita perhatikan, yang terutama minum ya kan kawan. Kalau dia musim penghujan seperti ini jangan terlalu diforsir kali untuk minum. Di jatah saja dia minumnya, ibaratnya dari jam 10 sampai ke jam 2 aja, siap tuh tarik lagi minumnya. Karena cuaca hujan ini kan dia sudah dingin, nanti banyak minum dia kembung, bahaya juga untuk hewan ternak kita ini. Dan untuk makannya kalau bisa dia itu rumput, jangan rumput yang basah-basah seperti ini kan kawan. Ibaratnya kalau kita kasih langsung dari rumput yang terkena hujan, nanti bisa mengakibatkan dianya itu kayak berengan di pinggir-pinggir sela-sela mulutnya, itu bisa jadi kayak kurap, kayak berengan gitu kan. Dan ditambah lagi kadang-kadang rumput yang dihujani seperti ini, kadang-kadang dia tuh ada yang namanya hewan ataupun jenis binatang respo. Dia tuh terdapat di daun-daun rumput yang kita arit tidak nampak, lalu kita berikan ke kambing kita, nanti dikonsumsi kambing kita, sehingga bisa mengakibatkan kambing kita sakit. Karena kalau sudah usus yang terkena respo, biasanya itu bakalan nggak lama kambing ataupun domba ataupun lembu. Maka dari itu kalau bisa begitu kita arit dalam keadaan basah gini, kita biarkan dulu sampai mengering, kira-kira sudah tidak basah lagi, baru dikasihkan. Nah, jadi fungsinya kita pantau saat musim hujan, yaitu tadi kan kawan, memantau siapa tahu ada yang demam, ada yang sakit, bisa lebih cepat tertangani. Karena perlu teman-teman ketahui, domba ataupun kambing ini dianya itu kalau udah sakit itu sangat
berat untuk sembuh, tapi namun kalau kita jaga dia akan susah untuk sakit. Itulah, dia pasti lebih kebal, tapi kalau sudah sakit dia langsung tumbang. Itulah kalau domba ataupun kambing. Bari sana. Nah, kira-kira begitulah kawan-kawan ya. Jadi bagi kawan-kawan yang biasanya suka memandikan kambing ataupun domba, kalau bisa dimandikannya itu jangan di waktu siang ataupun sore, tapi mandikanlah di waktu pagi, semisal di jam 8 ke jam 10. Itu jam-jam yang bagus untuk meningkatkan proses pembesaran, proses penggemukan, proses kesehatan, dan pokoknya sangat bagus lah untuk di jam yang segitu. Karena kalau udah di jam 1, jam 2, jam 3 bahkan ke sore, biasanya itu dia fokusnya untuk makan, bukan untuk memandi-mandikan. Nanti dia makannya terganggu. Jadi perlu kawan ketahui, yang penting kambing yang masih aman-aman saja dalam kondisi sehat, itu yang penting pantatnya bersih. Dia berarti tidak mengalami gangguan pencernaan ataupun mencret. Nah, tapi kalau kita temui ada di bagian pantat daripada kambing ataupun domba kotor, itu bisa terjadi di bagian perutnya itu mungkin ya dia bisa memakan respo tadi, ataupun makannya tidak cocok, ataupun kebanyakan minum, ataupun ya pokoknya gangguan pencernaan lah. Maka dari itu kita nandainya ya gampang saja. Selama masih bersih bagian pantatnya, dia tidak mengalami mencret, insya Allah dipastikan itu sehat-sehat saja. Nah, ini ada Pak Haji Dedi dan ada Bahri Sitomorang. Sitomorang, Bar? Kau nggak ada marga ya, kok kasih marga. Nah. Alah. Oke lah Bang, dah gitu saja videonya. Semoga bermanfaat untuk edukasinya, semoga terhibur juga. Saya akhiri videonya. Salam dari peternakan Kisaran Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.